Sabtu 28 Desember 2024 kita berangkat. Kali ini kita akan mendaki ke Putuk Siwur yang ada di Pacet, Mojokerto. Di kesempatan kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama partner, sebut saja Diki. Jadi buat kalian yang mau ke sini, silakan download tiket aplikasi pendakian karena di sini daftar melalui via online. Jadi buat kalian yang mau ke sini, kalian juga bisa daftar di rumah atau kalian juga bisa daftar di sini. Ya, tergantung selera masing-masing lah. Tapi aku sendiri daftar di Basecamp. Kita adalah pendaki mode-mode sangat-sangat santai. Setelah tiba di bundaran Pacet, akhirnya aku pun mampir ke minimarket untuk mencari logistik. Setelah logistik dirasa cukup, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Putuk Siwur. Kalian bisa melihat bagaimana keadaan langit saat ini. Mendung mulai kelabu. Tapi untungnya kita membawa jas hujan. Jadi bukan masalah jika hujan di jalur pendakian. Sebelum sampai di base camp, kita akan melewati sebuah gapura, di mana di depan nanti kita akan ditarik karcis. Kalau kalian kesini, silakan bilang saja mau ke Gunung Pundak atau ke Putuk Siwur atau ke Putuk Kentongan. Nanti akan dikenakan separuh harga. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam, akhirnya kita pun sampai di base camp Putuk Siwur. Kita pun langsung registrasi, packing barang, kemudian persiapan untuk mendaki. Untuk trek awal dari Putuk Siwur, kita langsung disuguhkan dengan jalur yang menanjak, cukup panjang. Jadi buat kalian yang kesini, saya sarankan untuk pemanasan terlebih dahulu. Untuk trek awal, kita akan melewati jalur bebatuan dengan vegetasi tertutup dan cukup nyaman. Jadi untuk keadaan trek dari Putuk Siwur ini sebenarnya cukup worth it ya, nggak terlalu nanjak, nggak terlalu menguras. Mungkin cukup menguras tenaga ketika di awal. Memang untuk treknya langsung naik, jadi seolah-olah langsung menguras tenaga. Tapi setelah jalan bebatuan, nanti treknya sudah masuk tanah, sudah mulai landai. Cukup worth it lah. Vegetasi tertutup rapat, kalian bisa lihat kanan kiri penuh dengan pohon pinus ya ini. Cukup worth it lah. Setelah melewati jalur bebatuan yang cukup menanjak, akhirnya jalur pun berganti dengan tanah yang cukup landai, yang cukup nyaman dan juga tidak menguras tenaga. Pendakian Putuk Siwur sendiri memang terkenal dengan keindahan pohon pinusnya, jadi cocoklah jika ingin menyendiri. Dan kita pun tetap melanjutkan perjalanan melewati dingin dan sejuknya hawa pegunungan. Buat kalian yang ingin mendaki di musim penghujan, saya sarankan untuk memperkirakan cuaca terlebih dahulu. Bila mana sering terjadi hujan dan angin kencang, saya sarankan jangan memaksakan diri untuk mendaki, karena itu sangat berbahaya, mengingat kita sedang berada di alam. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, akhirnya kita sampai di jalur semacam tangga gitulah.
tangga yang terbuat dari kayu. Dan pendakian Putuk Siwur sendiri cukup worth it lah bila ingin solo hiking, karena jalur di sini sangat jelas dan petunjuk arah juga sangat jelas. Dan buat kalian yang mau ke sini jangan takut karena kehabisan air minum, karena di sini terdapat sumber mata air baik di base camp maupun di camp area. Setelah trekking kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai di camp area. Sampai di camp area, kita istirahat sebentar, mendokumentasikan dengan mata maupun dengan kamera. Di camp area Putuk Siwur juga terdapat warung. Jadi buat kalian yang kesini jangan takut kehabisan logistik, karena di sini terdapat warung. Di camp area Putuk Siwur sendiri terdapat tanah yang sangat luas. Ada kamar mandi, ada shelter, dan sumber mata air. Buat kalian yang mendaki ngecamp, saya sarankan untuk mendirikan tenda di camp area, karena di sini dekat warung, dekat kamar mandi, dan dekat dengan sumber mata air. Oke, jadi sekarang jam 11.50 kita sampai di camp area Putuk Siwur. Jadi di Putuk Siwur ini nggak ada pos 1, nggak ada pos 2. Ya memang seperti ini adanya camp area. Di camp area juga ada shelter, juga ada kamar mandi, juga ada warung. Jadi buat kalian yang kesini mungkin logistiknya kurang, kalian juga bisa beli logistik di sini. Nggak cuma di sini, di base camp, di pos perizinan tadi juga ada beberapa warung yang menyediakan logistik. Di sini juga ada kamar mandi, juga ada sumber mata air. Mungkin barangkali dari teman-teman yang mau ke sini logistiknya kurang atau kehabisan air di jalan, kalian juga bisa mengisi air di sini. Setelah istirahat di camp area, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Untuk menuju ke puncak, vegetasi sudah mulai terbuka dengan jalur cukup menanjak, cukup menguras tenaga. Ya, seperti inilah jalur setelah dari camp area untuk menuju ke puncak. Jalur yang awalnya tanah cukup menanjak, kini berganti dengan seperti tangga yang terbuat dari batu. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, akhirnya tanpa terasa langit sudah semakin gelap, mengingat kita mendaki di musim penghujan. Ya, itu memang resiko kami, karena memang kami yang memutuskan untuk mendaki di musim penghujan. Jadi dari kami sendiri memang sudah mempersiapkan apa yang harus dibawa ketika sedang mendaki di musim penghujan. Tanpa terasa, trek yang awalnya tangga bebatuan kini berubah menjadi bebatuan, ya seperti yang kalian lihat di video ini. Setelah trekking beberapa menit, akhirnya kita menemukan sebuah tempat untuk istirahat, yaitu shelter. Ini bukan pos ya, karena di sini nggak ada tulisan pos sama sekali. Sampai di shelter, kita pun tetap melanjutkan perjalanan karena mengingat cuaca yang sedang mendung. Oke teman-teman, jadi sekarang aku berhenti di jalur sebentar karena cuaca sedikit gerimis. Tapi di sini suatu momen yang sangat luar biasa adalah kita lihat. Oke, ini adalah cuaca hujan yang ada di bawah sana, kota-kota yang ada di bawah. Jadi jadi di sini ya seperti inilah, keren.
Dan akhirnya cuaca hujan yang ada di bawah sana kini menghampiri kami yang sedang berada di jalur pendakian, yang secara otomatis kita harus berhenti terlebih dahulu untuk memakai jas hujan, menyimpan barang elektronik, dan barang-barang yang tidak sepantasnya terkena air. Oke, jadi kita habis terkena hujan. Ya untungnya nggak deras ya, mungkin seperti gerimis biasa. Dan sekarang cuaca berkabut. Dan sekarang kita sudah dekat di puncak. Tapi berhubung teman masih di bawah, kita harus tunggu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kompak. Budal bareng mulai bareng. Ini situasi sekarang berkabut, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya nanti semoga aja lah kabutnya hilang, kemudian pemandangan terbuka seperti tadi. Worth it lah. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit sambil terguyur hujan, akhirnya perlahan pun hujan berhenti meninggalkan kita. Dan kita pun tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak, sambil ditemani kabut yang menyelimuti pendakian kami. Dan akhirnya tanpa terasa melakukan perjalanan sambil ditemani kabut, bendera merah putih pun terlihat dari kejauhan, yang menandakan kita telah sampai di puncak. Jadi kita sekarang sampai di puncak jam sekitar 1:15 dan ya sudah seperti ini. Kabut sudah mulai hilang, alhamdulillah lah. Itu sudah mulai terbuka. Dan akhirnya kabut tebal yang menyelimuti puncak Putuk Siwur perlahan demi perlahan telah meninggalkan puncak. Jadi pemandangan di bawah sudah mulai terlihat dengan jelas. Oke, jadi ini puncak dari Putuk Siwur. Kita bisa turun ke bawah sama lihat pemandangan yang ada di bawah sana. Kemudian di sana sebenarnya kelihatan Gunung Penanggungan, cuman ya ketutup kabut jadi nggak kelihatan. Untuk campground di puncak juga ada, yaitu di belakang balik batu ini. Itu sangat luas, mungkin bisa buat 8 tenda atau 10 tenda. Worth it lah. Putuk Siwur 1429 meter di atas permukaan laut. Di pendakian kali ini memiliki jalur yang sangat bersahabat, yaitu medan trek yang tidak terlalu membahayakan. Meskipun terkena hujan di jalur pendakian, kami tetap tidak panik, karena di jalur pendakian kali ini sangat bersahabat sekali. Jika kalian mendaki ngecamp, kalian juga bisa membangun tenda di puncak. Saya Dimas Wijaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Terserah kalian mau like, komen, subscribe, dan share, itu terserah kalian. Jadi, kapan kalian kesini?